Untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dokter Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas. Almarhum Bambang Rudiharto. Apapun kalau itu asli, ya memang asli. Nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semuanya, saya nambahkan saja, mungkin nggak terlalu panjang karena tadi sudah sangat detail yang disampaikan oleh Dr. Tifa. Tapi saya ingin sampaikan penegasan juga. Jadi kalau saja apa yang dikatakan Pak Komjen Pol Purnawiran Pak Ugroseno tadi memang benar, ya gitu, artinya dijalankan dengan benar, maka SP3 yang namanya surat perintah penghentian penyidikan, yaitu diambil suratnya, ya selesai. Jadi tuyulnya ada 8, ya, ini tuyulnya cuma 2. Jadi karena tuyulnya cuma 2, maka ini aneh, ya gitu. Maka ini sekali lagi dulu ada kiasan yang sampai oleh sahabat kita dari Bon Jovi, Pak Lukas Luarso, 2 tuyul menuhi jin ifrit. Ya. Saya nggak tahu yang disebut 2 tuyul itu siapa, jin ifritnya siapa, ya. Tanya ke pembuat kartun ini, ya. Nah, ini inti yang ingin kami sampaikan. Jadi yang disampaikan tadi adalah apa? Kami sebenarnya sudah mencurigai sejak lama. Makanya kami tuliskan dalam bentuk tulisan ilmiah yang akhirnya sudah diuji oleh beberapa doktor dan juga profesor. Ada Dr. Ridho Ahmadi, ada Profesor Tono Saksono, ada Profesor Din Samsudin, ada juga Profesor Jainal Mutakin, ada juga misalnya Prof. Henry Subiakto dalam buku Jokowi's White Paper. Artinya apa? Ada memang beberapa spesimen ijazah yang berbeda-beda. Saya nanti akan tambahkan bukan hanya soal ijazah. Dan ini yang mungkin akan saya tampilkan karena itu yang kami lihat sebagai primary evidence atau bukti primer yang kami pegang sendiri, kami sentuh sendiri, dan bahkan kami terima langsung dari pejabat yang berwenang. Maka saya ingin ulangi sedikit, mereview sedikit. Ini yang disebut tadi penampakan ijazah Jokowi, ya, tanggal 24 Oktober 2022. Websitenya masih ada sampai dengan sekarang, ya, saya nggak perlu bacakan di situ, ya, itu ada. Jadi ini memang resmi. Artinya apa? Artinya tidak terkena pasal 32 dan 35. Karena yang menampilkan adalah Dekan Fakultas Kehutanan, Dr. Sigit Sunarta. Dan itu ditampilkan waktu itu. Itu kenapa kami belum bergerak melakukan penelitian, ya. Karena apa? Ini masih berupa fotokopi hitam putih. Jadi ini yang saya tambahkan dari Dr. Tifa. Karena hitam putih, kami belum bisa memeriksa yang namanya tekstur, kami belum bisa memeriksa bedaan warna. Kami, ya, tapi secara perilaku, Dr. Tifa sudah mengamati bagaimana perilakunya Dr. Sigit Sunarta, perilaku orang-orang yang ada di belakang ini, itu udah kelihatan mereka. Dan waktu itu pun sebenarnya kelihatan bagaimana gaya dia menunjukkan. Sempat dia juga menunjukkan dalam video itu adalah ijazah yang disebut-sebut miliknya almarhum Hari Mulyono waktu itu. Jadi waktu itu kenapa Dr. Tifa sudah melihat perilakunya. Dan baru kami meneliti itu ketika seseorang kader PSI. Nah, ini saya tampilkan utuhnya. Kalau tadi Dr. Tifa menampilkan potongannya, saya tampilkan utuhnya. Tanggal 1 April 2025, dia tulis buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya ulas upload pada UTAS. Jadi ini peristiwanya mirip-mirip tahun ini, mirip-mirip sekarang ini, mendekati bulan suci Ramadan. Karena dia tulis, dan biar kalian tenang lebarannya, ya, ini saya upload yang asli. Dia tulis yang asli ini. Tapi di sini jelas betul karena ini dari foto. Persis tadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa saya kuatkan lagi. Dan itu juga statementnya Dr. Rismon. Karena ini pakai kamera di potret, harusnya yang namanya emboss, yang namanya watermark nampak. Kalau memang di situ lebaran tinta juga nampak. Tapi ini tidak tampak sama sekali. Kenapa tidak tampak? Saya juga sudah uji dengan menggunakan proses yang namanya ELA, Error Level Analysis. Kemudian dengan proses namanya Luminance and Gradients. Ini Luminance and Gradients. Luminance and Gradients itu tampak reliefnya. Tidak ada yang namanya watermark, tidak ada yang namanya emboss. Ya, bahkan salah seorang kader, bukan kader ya, pendukung berat dari Jokowi, dari Joman, Andi Aswan namanya, berani menampilkan. Dan maaf saya ulangi dengan garis tegas, berani berbohong di depan publik, di depan salah satu TV, ada mikrofonnya di sini, ya, Anyus. Pada tanggal nggak boleh sebut Anyus ya, nggak boleh ya. Ada saksinya, Dr. Refli Harun juga ada.
pada tanggal 18 Oktober, saya sendiri pada tanggal 19 November, saya 25 November. Itu adalah sama dengan Dian Sandi tadi. Tapi dia bilang itu scan asli. Scan asli. Dia bohong. Kalau scan asli, harusnya pada histogramnya juga berbeda. Ini histogramnya sama dengan yang punyanya Dian Sandi. Ini sangat ilmiah ya. Dan ijazahnya sudah disita pada tanggal 23 Juli. Jadi karena dia tampilkan ini pada tanggal 25 November, dia dapat ijazahnya dari mana? Itu kan kebohongan-kebohongan yang luar biasa. Nah, kalau dia lihat, inilah yang ditampilkan oleh saudara Andi Aswan. Ya. Kenapa ini saya katakan palsu? 99,9% palsu. Ini ijazahnya tadinya miring, ijazahnya Dian Sandi ini. Maaf dok. Sama dengan ini. Hanya saja kemudian ditarik-tarik sama dia, kanan kirinya ditarik, sehingga apa? Logonya jadi meletot. Ini meletot namanya logonya ya, pateng peletot. Jadi ini kami selaku alumnus UGM marah betul. Ada orang namanya Andi Aswan, bukan lulusan UGM, merusak logo yang sudah dibuat oleh RJ Katamsi. Logo UGM itu dibuat oleh Pak RJ Katamsi, seorang seniman dari ASRI, Akademi Seni Rupa Indonesia atau Institut Seni Indonesia sekarang. Kemudian disempurnakan oleh Prof. Muhammad Adnan pada tahun 93. Sekarang jadi bulat logonya. Dulunya seperti ini. Dan ini menjadi rusak, meletot ini. Teman-teman bisa lihat logo yang asli seperti ini. Dan ini untuk pertama kalinya saya tampilkan juga yang asli. Karena tadi Dr. Tifa menampilkan ini, saya tampilkan lebih sempurnanya. Ini nampak tidak di pixel. Siapa nama orangnya, fotonya kayak apa, ini pertama kalinya saya tampilkan. Ya. Jadi artinya apa? Artinya orangnya jelas. Almarhum Bambang Rudiharto. Ini atas kebaikan kita ahli warisnya, Pak Rujito. Jadi kita sekaligus berdoa semoga Pak almarhum Bambang Rudiharto tenang di sisinya dan beliau sangat membantu kita. Yang ingin saya sampaikan Pak teman-teman, perhatikan watermarknya, jelas banget ini watermarknya. Perhatikan embossnya, jelas banget nih embossnya. Apapun kalau itu asli, ya memang asli, nggak akan bisa dipalsukan. Kalau memang palsu, ya memang palsu. Dan ini adalah yang sudah ditampilkan juga pada sidang Citizen Lawsuit di Solo ya beberapa waktu yang lalu oleh yang bersangkutan sendiri, oleh Pak Rujito selaku adik dari almarhum Bambang Rudiharto. Tapi ini pun besok tanggal 18, 2 hari lagi akan saya tampilkan kembali di Solo dengan analisisnya. Saya insya Allah bersama Dr. Ismon Hasilon Sineper akan sama seperti Pak Ugro, yang Pak Ugro juga waktu itu menampilkan di Solo. Ini bukan fotonya Jokowi yang tadi itu ya, karena ini Pak Ugro sendiri melihat, memperbandingkan Jokowi nggak kayak gini gitu dulu. Dan beliau itu adalah berpengalaman 35 tahun loh sebagai seorang aparat negara. Jadi penyidik juga sudah pasti sangat hafal. Orang kecilnya kayak apa ya Pak Ugro ya, besarnya kayak apa juga pasti tahu, nggak akan bisa berbeda. Dan hari ini yang juga saya tampilkan, saya bocorin dikit. Apa yang nanti akan saya tampilkan di Rabu adalah tentang skripsi. Skripsi adalah ini yang namanya primary evidence, yang kami terima langsung bertiga, saya, Dr. Tifa, Dr. Ismon, langsung dari Wakil Rektor UGM 1, ya, yaitu Prof. Wening Udasworo, dan Wakil Rektor UGM 4, Dr. Ari Sujito. Ya, kami terima langsung bentuk skripsinya, dan kemudian kami uji halaman-halamannya, dan ini jelasnya. Nah, ini untuk pertama kalinya juga saya tunjukkan. Kayak gini nih skripsinya. Ya, artinya apa? Ini dalam ukuran asli skripsinya. Saya foto dengan kamera profesional. Hasilnya bukan berupa JPEG. Kalau teman-teman yang tahu teknik pasti tahu. Ini bukan Joint Picture Expert Group, tapi ini RAW. RAW ada raw material yang sangat tajam, sangat dalam. Itu gunanya untuk proses identifikasi. Apa bedanya RAW dan JPEG? Kalau JPEG itu sudah terkompresi. Kalau RAW masih aslinya, sehingga dia akan nampakkan warna aslinya. Kalau teman-teman motret pakai handphone, itu akan lebih bagus dari aslinya. Kalau dipotret dengan RAW, hasilnya kayak gini. Ini adalah kertas yang sangat indah. Kertas baru. Karena ini sudah dicetak dengan mesin cetak baru. Pakai inkjet ini. Padahal mesin inkjet itu belum ada di tahun 85. Adanya adalah tahun 85 adalah mesin ketik ini. Teman-teman bisa lihat, kertasnya saja beda. Kertas sebelah kanan sudah kusem atau belawus dalam bahasa daerah. Kertas sebelah kiri masih tampak baru. Dan itu di skripsi yang sama, logis tidak? Dalam satu skripsi ada kertas yang berbeda. Kertasnya saja beda.
Dan paling beda lagi adalah ketiknya. Di sebelah kanan ini mesin ketik. Ini adalah skripsi asli milik someone yang kita tidak tahu milik siapa. Sebelah kiri dituliskan Joko Widodo 1681 KT. Dan ini di print. Ini ketikan. Dan yang lebih lucu lagi, ini Sri Mulat saja kalah lucu, ya. Di sebelah kanan yang asli, Pak Ugro, ini nama pertama yang ditulis sebagai ucapan terima kasih adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini tembusnya adalah bulan November tahun 85. Betul. Ahmad Sumitro bulan November masih doktor. Sebelah kiri ini sudah ditulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro. Padahal Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro baru dikukuhkan menjadi profesor bulan Maret 86. Jadi kalau bulan November sudah ditulis profesor, kalau kita sendiri malu, meskipun ada termul-termul yang menyatakan Prof sudah dapat SK-nya, mana SK-nya? Tunjukkan ke saya. Nggak ada, hanya bilang aja itu sudah itu. Bahkan rektor pun berani mengatakan itu, tapi nggak ada buktinya. Dan kalaupun sudah terima SK, belum pidato pengukuhan, saya tantang sekarang. Coba mana profesor yang berani nulis gelar profesor sebelum pidato pengukuhan? Nggak ada. Kita saja nggak berani nulis gelar doktor sebelum saya lulus dulu. Kandidat dokter aja mungkin takut-takut kalau orang lain saya nyebut Dokter Tifa kandidat dokter, boleh, saya orang lain yang nyebut. Tapi Dokter Tifa menuliskan kandidat dokter pasti malu-malu atau nggak berani gitu loh. Walaupun sudah kandidat dokter gitu loh. Jadi artinya itu etika kita. Artinya teman-teman semua, ini adalah fakta yang besok tidak terpatahkan, tidak terbantahkan. Besok akan saya tampilkan pada sidang Citizen Lawsuit di Solo pada hari Rabu tanggal 18, yang malam harinya saya masih ada di TV ini, nggak perlu sebut TV-nya ya. Nggak boleh. Ya. Jangan sebut iNews. Jangan sebut iNews, jangan sebut iNews suara. Ya. Malam harinya. Siangnya ada di Solo untuk sidang, malam harinya ada di Head to Head CNN. Nggak boleh CNN. Nggak boleh sebut CNN lagi ya. Nah. Mana CNN nggak ada? Nggak ada. Jadi itu teman-teman semua. Jadi artinya kalau ingin saya katakan adalah, kalau orang itu mau berbohong, ya tetap bohong Pak Ugro. Orang itu mau menampilkan tidak benaran, Pak Jagir, ya tetap tidak benar. Orang itu mau menampilkan kepalsuan, ya Laksamana, tetap artinya apa? Artinya orang itu tetap boncos. Jadi kalau mau bohong ya boncos ya. Ini kata-kata ini sering diucapkan oleh Mas Hersu sama Mbak Agi pada off the record, ya. Boncos, ya. Sekali boncos tetap boncos, sekali kita benar insya Allah tetap benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tambahin lagi. Ya. Silakan. Ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.